Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kita segera bergabung dengan Bribtu Dela, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Dela, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang sahabat Polri. Kembali kami dari NTMC Polri melaporkan situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik melalui pantauan CCTV kami di NTMC Polri. Dan untuk yang pertama kita menuju ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di RS Harapan Kita, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di arteri dari arah Grogol menuju Selipi saat ini terpantau ramai dan perlambatan percepatan kendaraan pun terjadi mengingat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kembali lancar. Dan kita berpindah di tol dalam kota dari arah Grogol Selipi saat ini terlihat cukup padat. Antrian kendaraan di kawasan ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang keluar masuk di gerbang tol maupun di exit tol di sekitar kawasan RS Harapan Kita. Dan untuk dari arah sebaliknya, saat ini masih terpantau kondusif lancar. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 50 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur. Kendaraan siang hari ini dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Bahkan para pengendara di sini dapat mengelaju dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Adanya perlambatan percepatan kendaraan di sekitar kawasan Pospol Pondok Gede Timur yaitu terjadi di depan antrian gerbang tol, namun selepasnya kembali normal. Meskipun arus lalu lintas terlihat lancar, dihimbau untuk tetap waspada dan lebih menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di pertigaan Brebes Pejagan. Pemirsa, di mana arus kendaraan dari arah Bumi Ayu atau dari arah exit tol Pejagan menuju Brebes atau Cirebon saat ini terpantau dalam keadaan lancar di berbagai arahnya, bahkan cenderung lengang. Namun meskipun lancar, kami antisipasi bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan alat angkutan barang yang melintas di sekitar kawasan ini. Dan harap para pengendara untuk tetap bersabar dan berhati-hati terhadap adanya perlintasan rel kereta api jurusan Surabaya menuju Jakarta via jalur utara. Dan antisipasi juga jangan memaksakan untuk melintas kendaraan Anda di perlintasan kereta api dikarenakan di saat untuk melintas perlintasan kereta api di saat tanda sirine dan palang pintu sudah mulai tertutup. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus kendaraan dari arah Surabaya menuju Madiun saat ini dalam keadaan ramai. Pemirsa, dapat kita lihat kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan angkutan barang yang melintas di sekitar kawasan ini. Namun untuk kendaraan pribadi juga terdapat cukup ramai, namun selepas pertigaan ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yaitu berkisar dari 30 sampai dengan 60 km per jam. Antisipasi juga adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga bagi kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Sahabat Polri, kami selalu mengajak Anda untuk tertib dalam berlalu lintas demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian laporan kami langsung dari NTMC Polri, silahkan kembali ke Anda, Lydia. Baik, terima kasih Bribtu Dela atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia memberikan apresiasi Presisi Award kepada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Penghargaan ini diberikan atas loyalitas bersama staf Divisi Humas Polri dan Bid Humas Polda jajaran dalam menjalin komunikasi publik yang baik.
Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) memberikan apresiasi dan penghargaan Presisi Award kepada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Penghargaan ini diberikan atas loyalitasnya bersama staf Divisi Humas Polri dan Bithumas Polda Jajaran dalam menjalin komunikasi publik yang baik. Ketua LEMKAPI, Edi Hasibuan menyatakan penghargaan ini diberikan usai LEMKAPI melakukan analisa dan pemantauan kinerja Humas Polri yang ternyata mengalami banyak kemajuan. Harapan Bapak Kapolri bagaimana bisa mewujudkan Humas ini menjadi suatu satker yang bisa betul-betul meningkatkan trust ya masyarakat kepada Polri, karena kuncinya ada di Humas, kemudian kinerja Polri juga. Ya. Kalau boleh kami jujur Bapak Kadifhumas Polri, kami hampir 2 bulan 3 bulan ini melakukan penelitian, termasuk memantau kinerja Bapak bersama seluruh jajaran, termasuk juga para Kadifhumas di berbagai wilayah ya, yang saat ini juga saya lihat hadir, dan kami menilai bahwasannya banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan di Humas Polri ya, termasuk saat ini kalau kita lihat bagaimana Humas Polri terus meningkatkan komunikasi publik ya, yang saat ini betul-betul digalakkan bagaimana caranya bisa meningkatkan citra Polri bisa semakin baik. Di sisi lain, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa apresiasi ini akan menjadi semangat jajaran Humas Polri untuk menjadi lebih baik lagi dalam koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan bagi Humas Polri ke depan. Humas jajaran membawa aura positif, membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya bagi divisi Humas dan jajaran, untuk bisa meningkatkan performa dalam kinerja maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, terutama Humas saat ini diminta dengan sangat serius oleh Pak Kapolri untuk bisa meningkatkan trust masyarakat kepada Polri, terutama pada saat ini Pak Kapolri mengharapkan di 3 bulan terakhir ini dalam rangka triwulan ketiga program Presisi Bapak Kapolri, berharap di akhirnya nanti bisa mendapatkan peningkatan kepercayaan publik sebesar 80% ke atas. Maka dari itu peran dari Humas untuk bisa mensosialisasikan, melakukan edukasi, melakukan komunikasi dengan masyarakat dan semua komponen bangsa ini, semua stakeholder terkait lainnya, untuk bisa membranding apa yang sudah dilaksanakan kepolisian dan apa yang sudah bisa dikerjakan oleh kepolisian dalam rangka melaksanakan hak Kamtibmas, penegakan hukum maupun perlindungan penghematan dan pelayanan masyarakat. Kerja keras Divisi Humas Polri ini adalah wujud implementasi program presisi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Utara menggerebek pabrik oli ilegal di Jalan Pasar 1 Desa Tanjung Selamat Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 4 karyawan dan menyita barang bukti 30 jenis alat produksi oli ilegal. Di Treskrimsus Polda Sumatera Utara menggerebek pabrik oli ilegal di Jalan Pasir 1 Kompleks Cemara Cahaya Mas, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 4 karyawan berinisial N, AP, SW, dan P. Keempat tersangka diduga bertindak sebagai teknisi yang melaksanakan proses atau mekanisme produksi oli dengan memasukkan oli ke dalam botol, memberi label stiker merek, serta mengemas ke dalam kardus, kemudian menjual oli ilegal yang diproduksi. Selain itu, polisi juga menyita 30 jenis barang bukti seperti drum berisi bahan baku oli, mesin produksi oli, mesin produksi tutup botol kemasan oli, mesin produksi stiker oli, serta ratusan tumpukan kardus kemasan oli berbagai merek. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan
Pemilik tempat praktek produksi oli berinisial T sudah diketahui identitasnya. Saat ini masih dilakukan pengembangan penyidikan dan T diimbau untuk segera menyerahkan diri. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.